Kemudian dia mengatakan saya merekayasa dan tidak pernah mengatakan dilecehkan. Lalu kemudian kami bertengkar dengan Hotman sampai dengan hari ini. Secara cermat saya lihat bahwa persoalan ini ada di iklim hakim. Pemirsa Silat RCTI, perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dan Rasman Arif Nasution kembali memasuki babak baru dan bergulir semakin panas. Pasca sempat mangkir, akhirnya Selasa 8 Agustus 2023 kemarin, Rasman pun diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman di Bareskrim Mabes Polri. Didampingi oleh timnya, Rasman mengaku bahwa dirinya diberondong oleh penyidik sebanyak 36 pertanyaan. Ditemui usai pemeriksaan, ia pun menyatakan bahwa semua berjalan lancar karena sejatinya Rasman yakin bahwa dirinya memang tidak bersalah dalam kasus yang bermula dari perannya sebagai kuasa hukum Iklim Hakim tersebut. Lantas seperti apa tanggapan Hotman Paris Hutapea sang seteru terkait pemeriksaan yang akhirnya dijalani Rasman sebagai tersangka kemarin? Tadi mulai dari jam 12 ya. Dengan 38 pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh Pak Rasman, Pak Haji ya. Kasus saya ini atensi oleh masyarakat, oleh seluruh pihak. Tapi untuk membelokkan saya kepada jurang yang saya tidak bersalah, Pradi Bersatu dan tim saya sudah tahu betul, insya Allah tidak akan terjadi. Dan saya percaya tim hukum saya pasti tidak akan membiarkan hukum dipermainkan oleh orang lain. Saya sangat puas merasakan aroma yang luar biasa, tim hukum saya yang luar biasa, smooth, tidak ada masalah. Semuanya enjoy dan luar biasa. Terima kasih. Yang lalu-lalu, kalaupun ada dugaan-dugaan, kita hilangkan itu. Sekarang kita maju terus agar hukum berjalan dengan baik. Sekarang kita maju terus agar hukum berjalan dengan baik. Ya sudah seharusnya Rasman itu segera diadili. Sudah seharusnya dan secepatnya. Karena dimanapun, di negara manapun, selama kita ini manusia beradab ataupun menghormati hukum, nggak boleh seseorang tanpa surat peringatan, tanpa somasi, tanpa laporan polisi, tidak pernah polisi, tiba-tiba menuduh orang lain, diposting di Instagramnya bahwa orang itu yaitu Hotman punya kelainan dan berbagai tuduhan lainnya itu diposting di Instagram dan juga didahului dengan konferensi pers. Itu perbuatan sangat keji. Jadi memang pantas dia diadili dalam waktu dekat. Namun yang mengejutkan, di saat Hotman Paris semakin gencar untuk menjeratnya ke balik jeruji besi, Rasman sesumbar menyatakan bahwa dirinya yakin akan lepas dari semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Ia pun tak pernah merasa mencemarkan nama baik Hotman dengan penyebutan yang selama ini digaungkan. Lebih lanjut, menurut Rasman, kalaupun kasus sampai ke pengadilan, dirinya akan bebas dari laporan yang dilayangkan oleh sang seteru. Di sisi lain, Hotman menggambarkan Rasman sebagai orang yang dalam keadaan terjepit, maka akan sekuat tenaga membela diri, padahal dengan jelas berdasarkan bukti telah melakukan kesalahan fatal. Kalian bisa cermati, saya tidak pernah bilang Hotman Paris kelainan seksual. Wartawan yang nanya ke saya, Bang kalau begini bagaimana? Jangan-jangan ada kelainan seksual. Jangan-jangan ada kelainan seksual. Saya yakin bahwa tidak satu pun bisa mengenai saya. Tidak satu pun bisa mengenai saya. Saya percaya mereka ini akan mampu untuk kasus ini tidak sampai di peradilan. Pun demikian, seandainya sampai di peradilan, saya yakin mereka ini akan mampu membebaskan saya. Karena saya sudah memaparkan seluruhnya bahwa saya hanya menjalankan tugas profesi saya sebagai seorang lawyer yang dalam rentang waktu 25 April 2022
sampai dengan 11 Juni 2023. Ya namanya orang kalau dalam keadaan kejepit ya akan terus membela diri dong. Itu wajar manusia. Justru disitulah kekurangan dia itu yang selalu dia berusaha sekarang menutupi apa perbuatan dia. Gitu loh. Mana boleh tiba-tiba saya bilang misalnya seseorang, kau penjahat. Masalahnya diposting di Instagram, disebarkan. Kalau cuma omongan beberapa pihak mungkin masih ini diposting di Instagram dia. Padahal dia itu siapa? Aku aja nggak pernah tahu sebelumnya dia itu. Yes, betul banget. Seperti yang beliau sampaikan dari awal, beliau akan kasih saya perlindungan, baik itu perlindungan tahulah istilahnya keamanan di dunia entertain dan lain-lain. Tak hanya kepada Hotman Paris, Rasman juga mengarahkan rasa geramnya kepada Iklimah Kim. Menurutnya, perseteruan yang kini terjadi antara dirinya dan Hotman semua berawal dari Iklimah sebagai biang keladinya. Karena itulah, Rasman pun memutuskan untuk menyeret Iklimah ke jalur hukum, meski saat ini dia tengah berproses sebagai tersangka atas laporan Hotman Paris. Lantas, apa kata Iklimah Kim? Yang terakhir, sebelum kalian tanya, kalau kalian cermati pernyataan saudara Hotman Paris Hutapea minggu lalu, saya masih ingat bajunya warna merah kombinasi dengan hitam, dasi merah, kalau saya tidak salah di satu tempat dengan jasnya itu, dia bicara begini. Sebenarnya kasus ini bermula dari Iklimah Kim. Itu kata-kata dia, Pak Sekjen. Sebenarnya kasus ini bermula dari Iklimah Kim. Iklimah Kim mungkin waktu itu ada yang tidak nyaman dengan saya. Dia ceritalah kepada Rasman, kata dia. Lalu kemudian Rasman menambahi, ini kata dia ya, sehingga muncul fitnah. Nah kalau Hotman sadar dengan kata-kata ini, maka harus dia cermati juga kata-kata saya Senin lalu, bahwa saya merasa dijebak oleh seorang Iklimah Kim. Ketika dia sebelum dengan saya menjadi kuasa hukum dia, kan kalian sudah dengar juga bahwa dia pernah mulai membayangkan ada sesuatu yang tidak nyaman dengan Hotman. Lalu kemudian bertemu dengan saya, dia tanda tangani kuasa, dia ceritakan ke saya bahwa dia dilecehkan oleh seseorang pengacara yang diduga Hotman Paris. Kemudian dia mengatakan saya merekayasa dan tidak pernah mengatakan dilecehkan. Lalu kemudian kami bertengkar dengan Hotman sampai dengan hari ini. Secara cermat saya lihat bahwa persoalan ini ada di Iklimah Kim. Karena itu saya membuat laporan polisi terhadap Iklimah Kim 2 minggu yang lalu, dan besok saya undang rekan-rekan media pukul 10. Besok akan saya hadirkan 2 orang lagi saksi yang tahu betul bahwa Iklimah Kim benar menandatangani kuasa ke saya, ada tanda tangannya, ada fotonya, dan yang membuat surat kuasa itu. Langsung saya utarakan, abang salah gitu. Dari sejak awal abang itu salah, karena tidak ada kita pembahasan itu gitu. Tapi kenapa itu keluar? Dan kenyataannya ketika saya duduk dan preskon itu dimulai, itulah yang keluar. Bahkan berulang-ulang kali beliau ucapkan, itu cukup membuat saya kaget gitu, dan membuat saya khawatir, ya jelaslah takut gitu. Dan tidak menyangka gitu hal itu akan keluar dari mulutnya beliau. Tidak dipungkiri, perseteruan antara Hotman Paris dan Rasman memang sudah berlarut-larut terjadi. Bahkan sampai 16 bulan lamanya, namun masih juga belum menemui titik akhir. Namun meski kini sudah ditetapkan sebagai tersangka, Rasman secara terang-terangan menantang Hotman jika memang dirinya masih ingin kasus ini berlanjut. Dengan menggebu-gebu, Rasman juga menyatakan bahwa dirinya tak akan pernah meminta damai kepada Hotman, apapun yang terjadi. Hotman pun demikian. Tarungan ini sudah sampai 16 bulan. Saya percaya insya Allah kasus ini akan bisa segera selesai. Hal ini meyakinkan saya bahwa siapa berbuat apa akan terungkap. Karena sejatinya
dugaan kuat saya, pelakunya saya duga adalah Iklim Hakim. Saya bukan mengatakan takut dengan Hotman, tidak. Tapi saya minta Hotman, kau berpikir cerdas, bahwa cermati perilaku Iklim Hakim, dan kepada saudara, cermati perilaku dia kepada saya. Dan benturan ini akibat siapa? Terhadap Hotman Paris, kalau Anda terus ingin meneruskan ini, tidak ada masalah bagi saya. Karena 16 bulan pertarungan sudah dilakukan, saya percaya Allah Maha Besar, tim saya yang solid tanpa saya bayar, dan penegak hukum yang luar biasa hari ini di kepolisian. Dan segala fitnah 11 LP, alhamdulillah satu persatu tidak terlihat dan akan selesai dengan baik. Dia sudah setengah mati berusaha mencegah. Ya, tapi sudah 2 kali gelar di Mabes. Gelar di Dir Cyber Mabes, tetap tersangka. Dia bikin Dumas, pengaduan masyarakat kayak Wasidik Mabes Polri, digelar dengan 4 kombes, tetap tersangka. Dia itu siapa? Nggak ada apa-apanya dia itu. Dia kok justru karena nggak ada apa-apanya lah, begitu saja tanpa mikir panjang menuduh orang penjahat, punya kelainan. Bagaimana bisa seorang pengacara top seperti Hotman Paris dibilang kelainan? Makanya saya santai-santai aja. Semakin lama dia tersangka, tiap bangun dia akan stres bahwa dia tersangka. Semakin lama dia tersangka, tiap bangun dia akan stres. Tapi ingat ya kata-kata saya tidak pernah minta damai sama Hotman ya. Salah besar itu. Dia begini, turun dari sini karena saya nggak ada di sini. Coba ada dia ada di sini. Coba ada di sini dia. Saya pasti datangi dia. Sekali aja dia bilang, Rasman, saya di sini. Kau datang sekarang. Saya pasti datang. Nah, sekarang saya bilang, Hotman, saya besok ada di Polda Metro terus ke kantor saya. Datang kau. Datang kau. Di sisi lain, Hotman Paris menyatakan secara tegas bahwa dirinya tak akan pernah berdamai dengan Rasman. Ia bahkan menyebut semakin lama Rasman ditetapkan sebagai tersangka, malah akan semakin baik. Karena dia akan merasakan stres setiap bangun tidurnya atas segala perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan. Apalagi akan banyak klien-kliennya yang mungkin menjadi bimbang karena status kuasa hukum mereka kini justru menjadi tersangka. Kalau kasus di luar ini, kalau saya dibersalahkan, saya pasti akan malu minta tolong. Tapi kalau saya tidak bersalah, dipaksakan, hukumnya zolim kalau saya tidak melawan. Maka saya bodoh kalau saya tidak melawan. Ketika saya tahu saya akan dihancurkan, saya diam, saya akan salah. Agama melarang itu. Maka prinsip saya lo dororo wala diroro. Kalau kau memulai, saya pasti akan datang untuk menjemput. Jadi kejarlah saya, kau kudekap. Terlepas dari kebencian Hotman kepada saya, terlepas dari kebencian saya kepada Hotman juga. Sejatinya kami berdua masih terang melihat ini, bahwa Iklim Hakim lah yang patut diduga sebagai aktor intelektual di balik dalang perseteruan Rasman dengan Hotman Paris Hutapea. Dan kalau polisi dalam proses lidik sidik berjalan dengan baik on the track, maka pihak kejaksaan akan menerima berkas itu dengan on the track. Maka siapapun yang coba masuk dalam ranah itu untuk membelokkan hukum demi kepentingan pribadinya, pasti akan terpotong dengan sendirinya. Saya udah tolak, waktu penyelidikan mediasi saya tolak. Waktu itu dia semangat banget datang, saya tolak. Terus di penyidikan pun ada mediasi, saya sebelum mediasi pun saya udah bilang saya tidak mau, makanya dia nggak berani datang. Jadi saya tidak, santai aja, buktinya sangat kuat, ya. Biarkan dia, pokoknya yang penting dia diproses secara hukum, kapanpun itu nggak masalah. Pokoknya yang penting dia diproses secara hukum, kapanpun itu nggak masalah.